Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman operator sound system semuanya, dimanapun anda berada. Kali ini saya akan membuat video pertanyaan. Ini ada sebuah pertanyaan dari teman ya. Ini melalui WA. Tanya kenapa saya saat rekaman itu efeknya nggak masuk. Pas saya tanya, rekamannya multi track apa single track? Multi track, yalah. Multi track itu ya di vokal ya kalau saya ya itu nggak butuh ya, memang saya butuhnya kalau multi track itu kan butuhnya kita ini butuh yang sinyal mentahnya. Maksud sinyal mentahnya itu ya langsung dari sumpama dari gitar ya langsung kita rekam ya seperti itu tanpa harus melewati apa gitu. Jadi dari gitar masuk ke preamp, dari preamp langsung ke output, langsung ke rekaman ya seperti itu kalau saya. Tapi ada pertanyaan kenapa kok nggak ada efeknya gitu. Jadi saya mau jawab ya caranya gimana katanya gitu agar ada efeknya ya, mungkin nggak mau diproses lagi. Tapi kalau rekaman itu ya rekaman multitrack pastinya butuh butuh yang mentah-mentah itu ya, sinyalnya masih belum terproses. Jadi caranya seperti ini ya teman-teman, ya langsung saja. Oke, langsung ke menu in out. Nah, ini ada panah ke atas dan ke bawah, di bawah tulisan XR. Ini untuk mixer SR ya. Terus mixer SX32, M32 ya sama. Masuk ke menu in out juga. Karena kita akan merubah routingnya gitu. Yang dirubah apa ya? USB send. Ini kan soalnya kalau kita rekam kan multi track pasti pakai USB. Beda dengan Midas yang terbaru itu Midas M32 Live atau Air Live, itu kan sudah ada slot memorinya. Jadi tanpa harus menggunakan PC atau laptop. Oke, langsung ini. Jadi kita pilih ini, ada analog, terus ada analog plus mode. Jadi seumpama analog plus mode itu ya tetap file mentahnya. Cuma kalau kita mode seperti ini ya, mode ini di mode. Jadi yang masuk ke aplikasi recordingnya itu maka ikut ke mode juga sinyalnya kalau pakai analog mode itu. Nah, kalau kita open mode seperti ini, dibuka mode-nya ya. Jadi maka suara baru masuk, itu sinyal baru masuk. Tuh. Nah, umpama ini pakai input. Nah, jadi kita masuk ke input itu. Jadi ini melalui preamp. Masuk input preamp, belum ke input ya. Input masuk ke sini maksudnya ya. Masuk ke sini. Jadi kita bisa nambah gain, bisa nambah ikut gainnya ini ya. Jadi ikut gainnya di mixer. Jadi kalau kita tambah gain, maka sinyal yang masuk ke aplikasi recordingnya bertambah juga levelnya. Tapi kalau yang analog, mau diturunin mau diangkat gainnya ya tetap nggak pengaruh ya, karena itu masih analog itu. Jadi itu langsung masuk ke input. Kalau yang ini ya input itu berarti gainnya masuk, pengaruh. Kalau gainnya diturunin, kalau dinaikkan ya seperti itu, ikut naik dan turunnya juga untuk di sinyal aplikasi recordingnya. Nah, untuk pre-EQ, mungkin pre-EQ itu seperti ini ya teman-teman ya. Masuk gate itu mungkin ya, ikut masuk ya sama kompresor. Jadi ikut masuk mungkin seperti itu, karena saya juga belum coba kalau yang ini. Nah, untuk yang post EQ ini kan plus mode ya, tadi sudah saya jelaskan sama ya dengan analog plus mode itu. Jadi ini untuk ini post EQ. Jadi post EQ itu kita saat rekaman itu equalizernya pengaruh. Jadi pengaruh.
Kalau kita eki seperti ini, ya seperti itu hasilnya nanti. Kalau pakai pos EQ, sorry, mana? Oh ya ini. Kalau pakai pos EQ ini, gitu. Kalau untuk multi track ya. Nah, sumpah mau kalau pakai prefader berarti semuanya ini masuk, tapi fadernya nggak ikut. Jadi semua program gate apa ini apa efek tambahan insertnya itu masuk juga. Jadi pengaruh kalau kita tambah equalizer umpama seperti ini. Nah, ini kan di insert jadi masuk ke rekaman juga pengaruh gitu. Kalau pakai apa tadi? Pre-fader. Cuma fadernya nggak ikut. Gini ya nggak ikut, tetap suaranya itu. Kalau gain ya tetap ikut, tetap pengaruh. Nah, terus untuk apa namanya nah ini ya terakhir post fader. Jadi post fader itu pos pengirim. Bukan pos pengiriman ya. Pos poset kalau pos itu pos Indonesia itu kan isinya ya. Nggak ada T-nya, ini ada T-nya. Nah, kalau sumpama kita post fader, kalau post fader itu ya semuanya ikut, semuanya pengaruh. Kalau kita turunin fader gini ikut, ikut turun sinyal yang masuk ke rekaman. Nah, kalau kita naikkan seperti ini sampai mentok ya, sampai mentok juga sinyalnya yang masuk ke ke aplikasi rekamannya. Nah, terus untuk fungsinya ya, kalau saya ini untuk post fader itu saya fungsikan ini untuk LR, untuk rekaman langsung jadi. Nah, single track lah seperti itu. Cuma kita ambil di output langsung. Output ini main LR kalau pakai post fader. Jadi nyetrum levelnya itu jadi ya teman-teman ya, levelnya ikut ini. Nah, seperti itu hasilnya. Nah, kesini lagi. Untuk apa namanya tadi itu mana lah. Nah, ini untuk post fader. Jadi saya gunakan untuk post fader itu gunakan untuk rekaman single track. Jadi sumpama channel ini semua masuk ke main LR kan ya. Jadi di output itu saya ambil recordnya gitu. Nah, untuk multi track kalau saya itu ya ambil di analog. Bisa analog mode atau input mode. Nah, kalau yang lainnya saya nggak mau pakai lah gitu, nggak pernah pakai, bukan nggak pernah pakai tapi karena saya butuh yang mentah gitu. Malah saya suka yang analog ini. Nah, ini analog, jadi ini analog. Kenapa saya pilih analog? Jadi kita itu saat latihan di rumah, latihan multi track nyeting, jadi serasa saya itu serasa terasa saat live. Jadi ya teman-teman ya, suasananya itu ya kayak seperti live. Ada berisik, ada yang tes kendang, ada yang tes gitarnya, ada yang tes ecek-eceknya, ya semuanya, ada yang tes suling, keyboard. Jadi semuanya ada di situ ya. Jadi suasana kita latihan itu ya terasa saat live, saat di mana saya live di lapangan seperti itu. Nah, itu kenapa saya pakai analog, biar hasil rekamannya itu ya hasil langsung dari alat musik itu masuk ke rekaman seperti itu ya. Untuk multi track, tapi kalau untuk single track ya tetap saya pakai pre fader, post fader ya. Jadi semuanya ikut. Tapi di output ya teman-teman ya. Jadi saya kalau rekamannya pakai USB. Jadi terus apa namanya? Konfigurasinya, routingnya ya seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang butuh mau rekaman di main LR ya seperti ini. Jadi pilih ini di sini. Gitu. Jangan pencet yang ini ya teman-teman ya.
Ini cuma menjelaskan warna-warna simbolnya ini. Jadi teman-teman kalau mau ganti ini, saya contohkan, umpama ini USB 3 mau diganti post fader kan. Nah, nah seperti itu ya. Itu sudah ganti. Mau ganti lagi ke analog, takut lupa nanti. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman pilihnya di sini. Ini hanya menjelaskan, kalau kita klik di sini ya percuma. Nah, klik kuning tetap itu. Oke, segitu dulu ya teman-teman ya. Mungkin ini sudah, teman-teman mungkin sudah lebih mengerti ya. Ya, buat pemula mungkin sudah mengerti. Oke, sekian dulu ya teman-teman ya. Ini sudah jam 1.26, sudah hampir waktunya makan sahur bagi yang berpuasa. Jadi semoga bermanfaat ya untuk video ini buat teman-teman. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sorry buat teman-teman sound ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali.